Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Fuziatul Maghfirah, NIM 0062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir kontekstual dalam mata kuliah Madzhab At-Tafsir. Nah, apa sih tafsir itu? Tafsir itu adalah usaha untuk menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam firman Allah dan sesuai dengan pemahaman dari lafal-lafalnya. Sedangkan kontekstual adalah kata sifat dari konteks yang susunannya dapat dipahami secara khusus dengan situasi dan kondisi pada masa sekarang ini. Nah, di sini juga tafsir kontekstual itu adalah metode mengkaji dan memperhatikan ayat-ayat Al-Quran sehingga kita bisa memahami maknanya beserta dengan kaitannya dalam Al-Quran sehingga bisa memaknai maknanya yang sesuai dengan situasi, peristiwa, atau konteks pada masa sekarang ini saat ayat-ayat tersebut itu turun agar kita bisa mengajinya. Nah, tafsir kontekstual itu bisa dipahami karena metode mengkaji dan memperhatikan ayat-ayat Al-Quran sehingga kita bisa memahami maknanya beserta ayat-ayat Al-Qurannya agar kita bisa memahami situasi, peristiwa yang menyebabkan ayat-ayat tersebut itu turun sesuai dengan konteks pada masa sekarang ini. Secara perkembangan tafsir kontekstual ini berdasarkan pada proses berlangsungnya Islam bermulai pada saat Al-Quran diturunkan, berkisaran antara 15 abad sampai 1500 tahun proses perjalanan tafsir kontekstual itu berlangsung. Nah, tujuan utama dari tafsir kontekstual itu adalah membumikan nilai-nilai Al-Quran sehingga semangat Islam tetap selaras dengan perkembangan zaman dan memberikan sebuah pemahaman bahwa keberadaan tafsir kontekstual itu mulai terasa dan berkembang sejak Al-Quran ada. Nah, di sini perkembangan tafsir kontekstual itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pada periode awal berkisar antara 610 sampai 1100 Masehi, dan yang kedua pada periode pertengahan berkisaran antara 1100 Masehi sampai 1600 Masehi, dan yang ketiga pada periode akhir berkisaran antara 1600 Masehi sampai 2019 Masehi. Dan pada periode awal itu pemahaman Al-Quran itu lebih mudah dilakukan pada masa Nabi karena beberapa alasan, yakni Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa yang digunakan oleh Nabi dan para sahabat, dan Al-Quran hadir juga pada konteks yang asli serta kebiasaan masyarakat pada zaman dulu itu pada saat wahyu diturunkan. Dan pada periode pertengahan ini banyak bermunculan musafir-musafir yang mengikuti pada periode awal setelah mereka itu belum beranjak pada periode awal sebelumnya. Masih banyak para musafir-musafir yang hanya memberikan komentar kata pada penafsirannya. Pada periode akhir ini masih sama seperti pada masa periode pertengahan, belum beranjak dan belum mulai berkembang. Tapi pada berkisaran antara 20 abad ke-20 banyak para pemikir-pemikir muslim yang berusaha untuk menempatkan Al-Quran pada pusat agenda sosial umat Islam. Sedangkan karakteristik tafsir kontekstual itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, memahami ayat-ayat Al-Quran dalam konteks sejarah dan budaya Arab pada masa Nabi Muhammad. Dan yang kedua, menganalisis situasi sosial, politik, dan ekonomi saat ayat-ayat tersebut diturunkan. Yang ketiga, menggunakan pengetahuan historis, antropologi, dan sosial untuk memahami konteks yang ada. Dan yang terakhir, memperhatikan struktur bahasa, simbolis, metafora dalam Al-Quran. Nah, itu beberapa karakteristik yang ada dalam tafsir kontekstual tersebut. Selanjutnya,
pengaruh tafsir kontekstual yang berkembang di zaman sekarang ini. Tafsir kontekstual itu banyak sekali berkembang pada zaman sekarang ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor internal, karena pemahaman yang lebih mendalam tentang Al-Quran. Yang kedua, kebutuhan akan penafsiran yang relevan. Dan ketiga, pengaruh pemikiran modern dan kontemporer. Ya, sedangkan kan tadi sudah disebutkan beberapa faktor internal. Yang kedua adalah ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan tafsir kontekstual yang berkembang pada zaman sekarang ini. Yang pertama, globalisasi dan interaksi budaya. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, konflik dan kesalahpahaman. Dan yang keempat, pengaruh sosial media dan internet. Nah, dari dua pengaruh tersebut itu adalah beberapa pengaruh yang mempengaruhi tafsir kontekstual yang berkembang di zaman sekarang ini. Jadi kesimpulannya, tafsir kontekstual itu adalah tujuan dari tafsir kontekstual itu adalah membumikan nilai-nilai Al-Quran sehingga Islam tetap selaras dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Juga memberikan sebuah pemahaman bahwa keberadaan tafsir kontekstual itu mulai terasa berkembang sejak Al-Quran diturunkan. Begitu pula sejarah perkembangan tafsir Al-Quran itu yang diturunkan berkisaran antara 15 abad sampai 1500 tahun proses perjalanan tafsir tersebut. Demikian tadi materi tafsir kontekstual yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.